Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Sungguh bersyukur di minggu Advent ini kita dapat menikmati hari yang baru. Semoga kabar saudara semuanya baik, sehat, dan selalu bersemangat ya. Marilah sebelum kita memulai semua aktivitas dan pekerjaan kita, terlebih dahulu kita teduhkan hati kita dan datang kepada Tuhan dalam doa dan perenungan akan firman-Nya yang memandu kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan pemeliharaan Roh yang Kudus yang membawa kami tiba di hari ini, hari yang baru yang kembali Engkau anugerahkan kepada kami. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk kemurahan hati Tuhan dan mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah Tuhan yang menuntun dan menolong kami agar kami tidak hanya menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini, tapi juga boleh menjadi berkat dalam hidup kami bersama dengan sesama kami yang kami jumpai pada hari ini dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam setiap hal yang kami akan lakukan pada hari ini. Karena itu biarlah firman-Mu yang menolong kami dan mengarahkan hati kami agar sungguh-sungguh sepenuhnya terarah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini Jumat tanggal 13 Desember 2024 berjudul Kaya dalam Kebajikan. Didasarkan pada 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 1 hingga 15. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu yang aku megahkan kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun lalu. Semangatmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama kami, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia. Sehingga kami, untuk tidak mengatakan kamu, merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka bagi kamu, mereka juga merindukan kamu karena anugerah Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah
karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat Korintus akhirnya termotivasi untuk mengambil bagian membantu kesulitan yang dialami jemaat di Yerusalem. Sebelumnya, Rasul Paulus mendesak mereka untuk berpartisipasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Spiritualitas kaya dalam kebajikan tidak dapat lahir hanya sekedar dari desakan, tetapi harus lahir dari kerelaan hati. Jemaat Korintus bersedia mengambil bagian dengan memberikan persembahan mereka berdasarkan kerelaan hati. Demikian kita baca tadi pada ayat yang kedua. Kerelaan untuk mendukung jemaat Yerusalem telah menginspirasi dan memotivasi jemaat yang lain. Nasihat dan teguran Rasul Paulus telah mengubah mereka. Rasul Paulus pun meneguhkan hati mereka dengan janji bahwa Allah sendiri akan melimpahi dengan segala anugerah sehingga mereka akan berkecukupan, bahkan berkelebihan dalam perbuatan baik. Mereka merespons teguran Rasul Paulus dengan kerendahan hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam prakteknya tidaklah mudah bagi seseorang untuk menerima teguran atau kritik. Beberapa orang memilih untuk mengeraskan hati, bahkan membenci orang yang menegur mereka. Orang yang kaya dalam kebajikan bukan sekedar penuh kemurahan, tetapi lebih daripada itu, ia bersedia membuka hati dan merenungkan kebenaran meskipun disampaikan melalui teguran. Orang yang kaya dalam kebajikan melakukan perbuatan baik dengan tulus dan tanpa syarat, karena ia mendasarinya dengan kerelaan dan kasih. Saudara-saudara, apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita lebih daripada yang mampu kita berikan sebagai tanda kemurahan hati kita dalam menolong dan membantu sesama kita, khususnya saudara-saudara seiman. Maka biarlah kesadaran dan ungkapan syukur kita atas semua pemberian Tuhan itu terus mendorong kita agar senantiasa dengan tulus, dengan rela hati, boleh senantiasa berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga melalui apa yang kita lakukan, kasih Tuhan boleh nyata dirasakan dan dialami oleh dunia ini. Tuhan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas setiap kebaikan, pertolongan dan berkat Tuhan dalam hidup kami, bahkan sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tak mampu menghitung betapa banyak dan berlimpahnya kebaikan Tuhan yang selalu kami alami setiap hari. Karena itu biarlah semua itu boleh menolong kami dan terus menyadarkan kami untuk senantiasa bersyukur atas hidup yang penuh dengan kelimpahan berkat Tuhan, dan juga semangat untuk melanjutkan berkat itu dan meneruskannya kepada orang-orang di sekitar kami, khususnya juga saudara-saudara kami seiman yang membutuhkan dukungan dan pertolongan. Biarlah kami dengan penuh sukacita terus saling berbagi, saling menolong, saling menopang, dan saling menguatkan, sehingga sungguh Tuhan kasih setiamu dan berkat-Mu itu boleh juga dialami, dinikmati oleh semua orang. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini, semua aktivitas kami, tugas-tugas kami, keluarga kami, dan juga hal-hal yang akan kami lakukan. Biarlah Tuhan yang menolong, memberkati, dan menuntun kami, agar apapun yang kami lakukan boleh berkenan kepadamu dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.